Sebenarnya ketika kita bilang cara mengerjakannya seperti apa, Ya, ketika dalam TOEFL itu kita em, soalnya kita tuh kayak bercampur gitu. Jadi nggak bukan seperti yang ada dalam buku latihan ini kan tiap tiap materi itu kan dibeda-bedakan ya Kak. Dan latihan ya, Mas. soalnya pun juga dibeda-bedakan. Jadi kita bisa lebih memahami. Tapi ketika kita masuk dalam soal TOEFL yang sebenarnya, maka materi-materi yang telah kita pelajari itu lebih lebih tersamar kayak gitu. Jadi kehati-hatiannya kita juga harus lebih ekstra kayak kayak gitu. Cuma harapan saya dengan kita mempelajari satu persatu materinya itu ketika kita eh, masuk dalam soal TOEFL yang sebenarnya, mengerjakan soal TOEFL yang sebenarnya, kita bisa lebih teliti, kita bisa lebih jeli buat mengenali kemungkinan apa aja ya, kayak gitu. Kayak gitu. Ini kita bicaranya khusus di soal yang terkait dengan grammar ya, gitu. Ya, Mas. Jadi dengan kita mempelajari materinya satu persatu, harapannya kita bisa lebih jeli, kita bisa lebih memiliki banyak kemungkinan jawaban atau banyak kemungkinan penjelasan yang membantu kita untuk menemukan jawaban yang betul itu yang mana, gitu. Ya, Mas. Nah, dan dari pertemuan kemarin, kita memang fokusnya adalah buat mengenali dulu. Kalau nggak semua subjek dalam sebuah kalimat, itu posisinya memang hanya sebagai subjek. Ada loh hal-hal yang lain yang dia sama-sama noun atau noun clause, tapi ternyata dia bukan subjek. Bisa jadi dia adalah object of preposition, bisa jadi dia hanya penjelas dari subjeknya, kayak gitu. Jadi, ternyata walaupun sama-sama noun clause, tapi loh posisinya ternyata beda ya, kayak kayak gitu. Statusnya ternyata beda kayak gitu. Jadi itu Hmm. menambah kehati-hatian kita buat menentukan kalimat tersebut sebenarnya ada subjeknya nggak sih? Seperti itu. Gitu, Kak. Ya, Mas. Mau mencoba mengerjakan soal latihannya? Ya, Mas. Oke. Di sini Itu seperti gimana, Mas? di sini seperti biasa ada soal latihan. Nah, kita bahas dulu sebentar. Perintahnya adalah each of the following sentences contain an appositive. Underline the subjects once and the verb twice. Circle the appositive phrases. Then indicate if the sentences are correct or incorrect. Jadi soal ini tuh di latihan ini adalah pertama, kita perlu tahu bahwa kalimat-kalimat dalam latihan 3 itu mengandung apositif. Nah, tugasnya kita adalah pertama, menentukan subjeknya dulu yang mana dengan garis bawah hanya satu, lalu menentukan verbnya dengan dua garis bawah. Lalu setelah itu bagian yang apositif itu diberi dilingkari seperti ini, dilingkari. Itu bagian yang apositif kayak gitu. Dan setelah itu baru kita tentukan apakah kalimat tersebut correct atau incorrect kayak gitu. Gitu? Coba kita bahas dulu. Coba Kak Cesta perhatikan nomor satu dulu. Di nomor satu itu kan bisa lihat jawabannya adalah correct, ya kan? Nah, kalimatnya adalah the son of the previous owner, the new owner is undertaking some fairly broad changes in management policy. Nah, kita coba cari tahu dulu subjeknya yang mana kira-kira Kak? Eh, Kalau diartikan kalimat ini menjadi seperti anak laki-laki dari pemilik sebelumnya,
koma, pemilik baru undertaking some fairly broad changes in management policy. Ada ini, lalu ada ini, serta ada ini. Nah, tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, salah satu cirinya nih buat kita tahu mana sih yang posisinya itu sebagai penjelas subjek. Kalau Ya, Miss. posisinya di tengah itu diapit oleh dua tanda koma, salah satu ciri-cirinya. Kalau posisinya di depan itu berarti hanya diikuti Belakang. oleh satu tanda koma. Nah, Oh, kayak ini ya, Miss. Soal nomor satu kan ini komanya ada satu di belakang tok ya, Miss. berarti Kalau apositifnya yang positifnya itu yang, nah, Miss. Itu yang lihatnya tuh bacaan yang di atas tuh, Miss. Stabil tuh, Miss. ini nih nomor satu Kak, nomor satu. Kita sedang Ya, membahas nomor satu. ya kalau nomor satu kan itu komanya satu aja tuh, Miss. Kalau yang nomor dua kan ada dua ya. Iya Iya, tuh, Miss. betul. Nah, kan jadi udah kelihatan toh yang Ya, penjelas Miss. subjeknya tuh yang mana dari ciri-ciri tanda komanya aja. Lah, kita fokus ke nomor satu dulu. Dari kalimat yang ada di nomor satu itu berarti yang posisinya dia adalah sebagai penjelas subjek atau apositif itu berarti yang mana, Kak? Apositif Yang phrase-nya berarti yang mana? Yang yang the sun itu, Miss. Oke, berarti apositifnya yang ini ya, the son of the The son previous of the. owner. Karena salah satu cirinya adalah ada eh, diikuti dengan tanda koma. Nah, kalau kayak gitu berarti subjeknya yang mana? Yang the now owner, Miss. The new owner. Berarti subjeknya adalah the new owner. Betul. Ini subjeknya. Lalu verbnya ya? Is under taking, Miss. Is undertaking. Ini verbnya, kata kerjanya. Nah, di kalimat nomor satu ada subjeknya, ada verbnya, eh, lalu kita sudah bisa menemukan apositive phrase-nya adalah yang ini. Berarti karena ada semua unsurnya, maka kalimat nomor satu itu masuknya kategori correct atau betul. Sampai sini bisa dipahami? Ya, Miss. Oke, Lumayan, Miss. coba kita lihat ke nomor dua dulu. Bentar, saya hapus dulu. Kita lihat ke nomor dua. Nomor dua itu berbeda dengan nomor satu nih. Karena ternyata dia jawabannya incorrect atau salah. Kalimatnya adalah last semester a friend graduated cum laude from the university. Semester lalu seorang teman telah lulus cum laude dari universitas. Nah, dari kalimat itu coba dari ciri-cirinya dulu kita tentukan apositifnya yang mana, Kak? Apositifnya. Yang I favorite itu, Miss. Yang a, Favorite. a friend. Sorry. Right. A friend, betul. Apositifnya adalah yang a friend. Oke, berarti apositifnya udah kelihatan ya yang a friend. Yang Last itu masa lampau apa enggak, Miss? last itu berarti lampau, betul, dia lampau. Lampau ya, Miss. Semester lalu. Nah, karena Lalu. a friend ini adalah apositif, berarti sekarang kita coba cari subjeknya. Ada nggak subjeknya? Last itu subjek bukan, Miss? Last semester itu adverb. Adverb. Verb ya, Miss? Kata keterangan waktu dia, semester lalu. Subjeknya itu yang geodata itu, Miss. Coba graduated emang apa sih dia? Jenis Apa itu, katanya Miss? masuknya apa? Coba dicek di Google coba.
Graduated itu maksudnya apa? Apakah dia Oh, ya. noun? Apakah dia bukan noun? Coba dicek. Apa itu graduated? Dia kata apa? Verb, Miss. Betul, kata kerja dan bentuknya adalah lampau atau past simple karena ada keterangan semester lalu di sini. Berarti ini adalah verbnya, kata kerjanya. Ya, Kayak Miss. gitu. Nah, berarti ada subjeknya nggak? Nggak ada, Miss. Nggak ada. Ada apositifnya, ada verbnya, tapi nggak ada Nggak ada subjeknya. subjeknya. Karena ada unsur yang kurang, maka Oh, kalimat tersebut masuknya kategori incorrect atau salah. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu? ya, Miss. Lumayan paham, Miss. Lumayan paham ya. Coba Kak Cesta mengerjakan sendiri nomor, sebentar, nomor mana ya? Nomor yang um, nomor 3 deh, nomor 3. Nomor 3 dulu. Coba dikerjakan. Kalimatnya adalah Valentine's Day, hari Valentine, February 14, 14 Februari, is a special holiday, adalah hari libur yang spesial for sweethearts. Nah, kalimatnya seperti itu. Cara mengerjakannya, kalau misalkan bingung, boleh dimulai dari cari A positifnya dulu, dari ciri-cirinya yang tadi itu. Lalu tentukan subjeknya, tentukan verbnya, lalu putuskan apakah itu kalimat correct atau incorrect. Coba yang nomor 3 Kalau dikerjakan. ada incorrect, apa, Miss? Kalau ada verb sama subjek itu incorrect ya, Miss? Salah, justru kalau ada subjek sama verbnya, berarti correct, Ya. betul. Karena semua unsurnya ada. Betul ya, Miss. Berarti itu ya, Miss. Kalau salah satunya nggak ada lah baru incorrect Oh, gitu. ya, Karena Miss. berarti unsurnya ada yang kurang. Nah, seperti itu. Coba dikerjakan. Nomor 3 dulu aja. Kalau ada kata yang bingung, tanya ke Google. Itu kata apa ya? Gitu. Ya, Miss. Nomor 3 ya. Coba dikerjakan.